we have also give you a lot of chances, but you prefer to go home. Yes. Okay? Okay. So, tomorrow we will send you home. We will get a taxi to send you to Tanah Merah Ferry Terminal. I will buy you a fast craft ticket, a ferry ticket from Tanah Merah to Batam Okay. at 1:20 p.m. I will also give you 125 Singapore dollars and all your pay that is owed to you, and then you will take the ferry to Batam, and then you will make your way home, buy your own air ticket or land transport ticket, whichever is needed. Okay. Do you agree? I agree, sir. Okay, thank you. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Semula Formosa. Jadi kali ini sangat sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia. Berita yang pertama adalah kasihan TKW ini dipulangkan dengan naik kapal dan hanya dikasih uang sebesar 1.250.000 saja. Berita yang kedua adalah kasihan TKW ini bekerja 6 tahun tak boleh pegang HP dan tak boleh keluar. Gajinya ditahan sebesar 170.000 NT dan ditolong temannya saat buang sampah. Begini kronologinya. Nah, ini pelajaran buat kita ya guys. Apabila pekerjaan kita tidak sesuai job, maka kita wajib untuk melaporkan. Jangan takut untuk berbuat apabila kita benar guys ya. Oke, sekarang kita langsung bahas berita yang pertama. Beredar sebuah video seorang TKW Singapura ya dipulangkan oleh agensinya dengan hanya menggunakan atau naik kapal saja, yaitu dari Tanah Merah atau pelabuhan Tanah Merah hingga menuju ke Batam. Dalam video tersebut tidak disebutkan jadi mbak ini resmi atau ilegal, tapi yang pasti si pihak agensi itu sebetulnya sudah memberikan tawaran atau pilihan, jadi beliau ini mau tetap bekerja atau ganti majikan atau pulang, tapi mbak ini tetap bersikeras ingin pulang ke Indonesia. Dari ekspresinya sepertinya beliau itu tidak begitu paham apa yang dibicarakan sama agensi, jadi hanya oke-oke saja, tapi kita tidak tahu apakah beliau itu paham atau tidak begitu guys. Jadi kasihan sekali ya. Mungkin beliau ini masih baru ya, masih baru di Singapura, jadi mungkin dipulangkan sama majikan ke agensinya dan sama si agensinya itu dipulangkan ke Indonesia. Yaitu yang menjadi pertanyaan adalah kenapa beliau itu dipulangkan menggunakan kapal gitu, kenapa tidak naik pesawat. Dan beliau ini hanya dikasih uang sebesar 125 dolar Singapura atau kisaran 1.250.000 rupiah. Dan katanya besok pada jam 1.20 akan diantarkan ke pelabuhan Tanah Merah untuk menuju ke Batam. Nah, sesampainya di Batam nanti beliau ini disuruh pulang sendiri dengan naik kendaraan sendiri, tiket beli sendiri dengan hanya uang 1.250.000 saja, guys. Nah, di sini itu yang menjadi pertanyaan, apakah beliau ini resmi atau ilegal gitu. Kalau misalkan resmi, tapi kenapa harus dipulangkan menggunakan kapal bukan pesawat? Dan kenapa gajinya hanya dikasih segitu saja? Apakah beliau ini belum habis potongan atau gimana, atau mungkin gajinya itu diambil sama pihak agensi? Kita pun tidak tahu. Tapi dilihat dari raut wajahnya itu beliau sepertinya tertekan ya guys, jadi kita bisa melihat ekspresinya itu seperti orang nerimo gitu, tertekan gitu, nggak berani bilang no, tidak berani bilang tidak, ya harus setuju. Jadi di saat agensi bilang apakah kamu setuju, ya saya setuju, dan menerima begitu saja gitu apa yang diberikan sama pihak agensi. Ya, kita doakan semoga saja beliau pulangnya itu bisa berjalan dengan lancar ya, selamat sampai tujuan, karena kita tahu kasihan ya
keadaannya kan lagi seperti ini, yang pasti nanti sesampai di pelabuhan Batam, apakah beliau ini harus dikarantina atau tidak, beliau pasti akan kebingungan karena di situ tidak ada teman dan tidak ada seseorang yang mengantarkan. Jadi dia harus pulang sendiri, beli tiket sendiri, seperti itu. Ya mohon doanya ya guys, pokoknya kita doakan yang terbaik buat beliau, itu saja. Oke, yang kedua adalah kasihan TKW ini bekerja 6 tahun, tak boleh pegang HP dan tak boleh keluar. Gajinya ditahan sebesar 170.000 N atau kisaran 80 juta rupiah dan ditolong temannya saat buang sampah. Begini kronologinya. Seorang majikan di Taiwan bermarga Chen dan anak perempuannya bermarga Shi diketahui telah memperkerjakan seorang pekerja migran perempuan asal Indonesia dengan alasan untuk mengurus keluarganya. Namun faktanya TKW tersebut dipekerjakan di perusahaannya pada hari kerja dan pada akhir pekan atau hari libur disuruh bekerja di rumahnya sebagai pengasuh, memelihara seekor anjing, membersihkan kandang hingga rumahnya. Selama lebih dari 6 tahun TKW tersebut tidak diberi libur. Ia digaji lebih rendah dari standarnya, yaitu hanya 15.000 saja. Padahal kontrak terbaru sudah 17.000, belum termasuk lembur, dan gajinya pun sering dipotong sangat besar karena kesalahan kecil. TKW tersebut mengungkap semua kejadian itu dalam persidangan, dan jaksa penuntut yang membelanya mengatakan kalau majikan dan putrinya telah melanggar peraturan. Dari hasil pemeriksaan pihak agensi bahwa TKW tersebut diambil sebagai pengasuh lansia oleh majikannya. Chen dan Shi langsung menahan paspor izin tinggal dan buku paspor TKW tersebut begitu ia tiba. Mereka juga meminta untuk tidak menggunakan ponsel dan memerintahkannya untuk bekerja di perusahaan yang dioperasikan oleh majikannya, yaitu dari hari Senin hingga Jumat. Pada hari Sabtu dan Minggu dia juga harus mengurus keluarga Shi sebagai pengasuh anak-anak, membersihkan rumah dan mencuci pakaian. Dia juga wajib membersihkan kotoran serta memandikan anjing-anjing majikan. Jaksa penuntut menemukan bahwa Chen dan Shi memerintahkan untuk bekerja 15-17 jam sehari tanpa liburan sepanjang tahun, dan gaji bulanannya itu hanya 15.000 NT saja. Shi juga menolak untuk membayar tunai dengan dalih akan menyetorkan gaji bulanannya ke rekening tersebut. TKW tersebut hanya boleh menghubungi keluarganya 3 bulan sekali dengan HP yang dipinjamkan majikannya. Akhirnya karena tidak tahan, dia menuliskan semua yang ia alami pada sebuah kertas dan memberikan pada sesama TKW Indonesia saat membuang sampah. Setelah itu langsung melaporkan kejadiannya ke polis dan dengan cepat langsung diproses. Akhirnya pihak majikan dinyatakan bersalah karena telah melanggar pasal 32 paragraf 2 dan dikenai denda dan wajib memberikan gaji dan ganti rugi kepada TKW tersebut. Jangan pernah takut untuk melapor jika sekiranya pekerjaan kita tidak sesuai job. Kita harus tegas dan berani jika kita benar, agar tidak diperlakukan semena-mena. Jadi ceritanya begini guys, di sini sebut saja Mbak A ya. Jadi Mbak A ini adalah seorang TKW Taiwan yang sudah bekerja selama 6 tahun. Nah, selama 6 tahun itu beliau tidak diperbolehkan untuk libur, bahkan pegang HP ataupun keluar. Jadi kalau keluar itu hanya buang sampah saja, dan itu pun diintai sama majikan. Jadi saat buang sampah itu tidak diperbolehkan untuk berbincang-bincang sesama TKW di luar guys. Dan sebetulnya job dia itu adalah menjaga ama atau nenek, tapi sesampai di rumah majikan dia itu dibekerjakan di salah satu perusahaan, dan dia itu bekerja dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Dan gajinya itu di bawah standar ya. Kita tahu gaji sekarang adalah 17.000, tapi beliau itu hanya dikasih gaji 15.000 saja. Dan dalam waktu 6 tahun itu gajinya itu ditahan guys ya. Jadi gajinya itu 170.000 NT itu ditahan, tidak dikasihkan ke beliau. Dan beliau itu hanya boleh menghubungi keluarganya itu hanya 3 bulan sekali, dan itu pun dipinjami HP sama majikan hanya dalam waktu beberapa menit saja.
Nah, karena beliau merasa tidak kuat dan beliau itu tidak bisa kabur. Karena apa? Karena dia itu tidak punya HP. Dia juga berpikir kalau kabur siapa yang akan menolong, kalau kabur dia harus pergi kemana dan harus meminta bantuan ke siapa gitu guys. Dan akhirnya setelah dia tidak tahan dan dia menuliskan apa yang dialami dalam sebuah kertas dan dikasihkan ke sesama TKB saat membuang sampah dengan cara sembunyi-sembunyi guys. Oke, dan setelah itu si temannya ini langsung melaporkan kejadian ini ke polisi, dan dalam waktu beberapa jam saja polisi langsung datang ke rumah dan akhirnya si TKW itu langsung diselamatkan. Dan setelah melalui persidangan, akhirnya si majikan dinyatakan bersalah, yaitu telah melanggar pasal 32 paragraf 2 ya. Dan akhirnya sang majikan harus membayar denda dan membayar semua gaji-gaji mbaknya ini. Dan alhamdulillah mbaknya ini sekarang sudah pulang ke Indonesia guys. Ya itu tadi ya guys, jadi kalau misalkan kita benar ya, kalau misalkan pekerjaan kita tidak sesuai job, maka jangan takut untuk melaporkan kejadian ini ke pihak-pihak atau shelter-shelter yang bisa membantu. Ya ini kenapa sih kok sampai bertahan 6 tahun, ya itu tadi karena beliau tidak punya HP guys, sehingga beliau juga bingung harus meminta bantuan ke siapa. Tapi alhamdulillah sekarang sudah tertolong ya guys. Nah itu tadi ya guys berita dari saya, semoga saja bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa pula share apabila video ini bermanfaat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.